Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada. Di pertemuan kali ini Mbak Salim akan memberikan sebuah pengetahuan yang mana dengan ilmu ini semoga saudara mendapatkan inspirasi, solusi dalam kehidupan sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, Mbak Salim akan membuat saudara terinspirasi dengan keilmuan ini. Bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke muka bumi mengucapkan sebuah kalimat rahasia. Nah, saat Nabi Adam merupakan makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah untuk menyembahnya. Hal ini sebelum Siti Hawa diciptakan. Dan Nabi Adam selalu merasa kesepian hidup di bumi waktu itu. Karena beliaulah yang pertama menginjakkan kaki di muka bumi ini. Pantas saja dia kesepian. Akhirnya Allah dengan kuasanya menciptakan Siti Hawa sebagai pendamping Nabi Adam. Waktu diciptakannya Siti Hawa, bahwasanya Nabi Adam masih di surga. Lalu mereka hidup bahagia selama di surga. Namun Allah memberikan satu larangan kepada Nabi Adam dan Hawa, yakni larangan untuk memakan sebuah buah kuldi. Sayang sekali, akibat hasutan setan, Adam dan Hawa pun memakannya hingga Allah pun menurunkan keduanya ke muka bumi ini. Yang mana diturunkan dengan jarak yang terpisah jauh sekali. Nah, Nabi Adam sadar akan kesalahannya yang melanggar perintah Allah. Nabi Adam pun selama hidup di muka bumi ini selalu berdoa dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu menyesal dan berdosa dan mengiringi kehidupan Nabi Adam di bumi dengan dosa-dosa penyesalannya. Begitu juga dengan Siti Hawa yang juga mengaku akan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berdua pun bertobat dan memohon ampunan dari Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam waktu pertama kali menginjakkan bumi, beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wamtarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang mana doa tersebut yang mempunyai arti. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang tersesat dan merugi. Setelah itu, barulah bumi menerima Nabi Adam dengan leluasa dan berkuasa untuk mencari rezeki di muka bumi ini untuk anak-anak keturunannya maupun anak-anak cucunya Nabi Adam alaihissalam dalam mencari rezeki di muka bumi ini. Nah, Nabi Adam saja waktu pertama sekali dalam menginjakkan kaki di muka bumi ini dalam mencari rezeki dan kehidupan dalam ilmu semula jadi bumi, awal-awalnya sangat keberatan menerima Nabi Adam alaihissalam. Bumi ini terasa keberatan bila dihuni oleh seorang manusia yang bernama Adam. Karena apa? Bumi ini pernah diinjak sebelum masanya Nabi Adam, yaitu pada kaum terdahulu sebelum ada Nabi Adam. Bumi ini sudah dihuni sebelum Nabi Adam juga. Jadi bumi terasa masih trauma. Karena di muka bumi jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam sudah diciptakan berbagai bangsa, berbagai makhluk yang bernama manusia juga. Oleh sebab itu, ketika Nabi Adam alaihissalam pertama sekali akan menginjakkan kakinya ke muka bumi, maka bumi menahan kaki tersebut. Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata kepada bumi, Wahai bumi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di sini atas perintahnya. Namun bumi tidak percaya begitu saja kepada Adam.
Dan bumi pun berkata, "Jika benar engkau wahai utusan Allah dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka coba engkau ucapkan kalimat asal kejadianku." Tanya bumi kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam menjawab dengan mengucapkan sebuah kalimat yang artinya dalam dua masa kalimat yaumin. Ada dalam surat Fussilat ya, yang artinya, "Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa?" Maka setelah mendengar ucapan pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam tersebut, barulah bumi bersedia menerima kaki Nabi Adam alaihissalam untuk menginjak kepadanya, yaitu bumi. Sejak itu Nabi Adam alaihissalam leluasa ke sana kemari dan berkuasa di muka bumi ini. Tentunya untuk mencari rezeki kehidupan yang lebih baik bagi darah daging maupun keturunan anak cucunya. Nah, dalam ilmu semula jadi, kalimat yauma ini yang diucapkan pertama sekali oleh Nabi Adam alaihissalam kepada bumi. Hal inilah yang tidak diketahui oleh bangsa iblis dan sejenisnya. Ya, bangsa-bangsa makhluk lembut lainnya berlalu tidak mengetahui, sehingga besar kemungkinan keyakinan pada bangsa kita bahwa bangsa jin, iblis dan sejenisnya itu jika terlihat oleh manusia, maka kakinya tidak akan menginjak ke tanah atau melayang. Hal itu karena iblis dan anak cucu keturunannya sewaktu masa Nabi Adam belum mengetahui kalimat yauma ini. Nah, hal tersebut kita tidak bisa menginjakkan kakinya di bumi. Itulah salah satu asal mausul bahwa lelembut juga tidak bisa menginjakkan kakinya di bumi karena tidak diterima di bumi, belum minta izin ya kepada bumi. Jadi sebaiknya bagi kita sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang akan mencari rezeki di muka bumi ini, lebih baik mengucapkan juga kalimat yaumi ini ketika waktu pagi hari, saat berangkat dari kerja, saat mau keluar rumah ya, saat akan beraktivitas apapun waktu di pagi hari. Untuk membaca dan mengucapkan kalimat tersebut cukup satu kali saja ketika kita menginjak bumi dari ubin lantai rumah ya. Jadi saat kita keluar dari pintu rumah kita keluarkan kaki kanan kita dengan menginjakkan bumi atau tanah di luar rumah. Nah, setelah itu dengan berbarengan bersamaan kaki kita menginjak, ucapkan doa ini. Insya Allah dengan membaca amalan ini ya, dengan direstui oleh bumi, maka kita bisa lebih leluasa, bisa lebih luas dalam mencari kerezekian dan mencari kuasa di atas bumi. Ekonomi, keuangan dan sejenisnya sudah disediakan di muka bumi ini. Dengan izin di bumi ya, kita akan beradaptasi dengan lingkungan, dengan alam semesta, sehingga apa yang kita kerjakan diberkahi, membuat kehidupan kita akan selalu bertemu dengan hoki keberuntungan dimanapun kita berada. Jadi semesta raya termasuk bumi selalu berzikir kepada Ilahi Robbi, dan sebagai manusia, sebagai tamu di muka bumi ini, kita wajib meminta izin ya. Semua adalah sama-sama makhluk Ilahi Robbi. Dan pada intinya, di dalam tubuh kita, seperti halnya ada kulit, ada darah, ada daging, ada tulang, dan semua organ-organ yang kita miliki ini, tentu saja sudah kita ketahui ya, kita berasal dari mana, yaitu dari bumi atau tanah. Hal ini memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya asal datangnya rezeki itu yang paling utama adalah dari muka bumi. Setelah dari muka bumi ini,
merestui rezeki yang ada pada dirinya, ya, masuk kepada darah daging kita dengan tulang pada tubuh kita, maka rezeki itu akan mendarah daging dalam tubuh kita. Dan sememangnya di dalam daging tubuh kita, ya, itu adalah rezeki yang pada hakikatnya dari sempurnanya rezeki yang kita dapatkan, baik itu rezeki kesehatan, ya, rezeki kehormatan, rezeki keuangan, rezeki hoki dan sebagainya, yang menjadikan darah daging, urat dan tulang dalam tubuh kita, maupun rezeki dalam bentuk kesuksesan. Jadi untuk saudaraku, injakkanlah kaki kita pertama sekali pada waktu pagi hari saat kita mau beraktivitas apapun, ya. Injakkanlah kaki kanan kita di depan pintu rumah kita dengan membaca doa tersebut, ya, waktu di pagi hari. Baik itu yang ingin mencari rezeki, usaha dan sejenisnya. Insya Allah bumi akan ikut merestui kita, dan hal ini memudahkan kita mencari kesempurnaan harta dan benda. Dan rahasia pertama, ya, waktu menginjakkan di muka bumi waktu di pagi hari dengan mengucapkan sebuah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yaumi, 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 ya. Hal ini kita ucapkan, jangan berbeda dari ucapannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, orang sekelas Nabi Adam saja ditahan oleh bumi ketika akan hidup dan mencari rezeki di muka bumi ini, apalagi orang-orang seperti kita, ya, yang hanya anak cucunya yang tidak punya derajat apa-apa. Nah, sebaiknya bersahabatlah dengan semesta raya, bersahabatlah dengan bumi. Jadi di dalam spiritualis tentunya kita pasti akan mempelajari ilmu bersahabat dengan alam, ilmu menyatu dengan semesta raya. Nah, salah satunya inilah kenalilah bumi, maka bumi akan mengenalimu. Sebenarnya ilmu ini sangatlah simpel sekali. Dengan mengenali bumi, maka rezeki itu akan mengalir bak sungai yang deras sekali. Nah, untuk itu para saudaraku, bila ingin kejayaan, kesempurnaan, kesuksesan, maka kenalilah bumi, bacalah yaumi saat pagi hari. Semoga ilmu rahasia intisari dari Adam alaihissalam ini bermanfaat untuk kejayaan hidup saudara. Amin amin ya robbal alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.